Kita lanjut sesuai dengan sudah tukaran dengan Pak Amin ya. Silakan Pak Henry. Pak Henry Faizal. Kami persilakan. Gimana dengan di studio kita nih Pak? Masih dalam keadaan hujan deras Pak. Kita di lokasi lokasi kita nih di Bagan Pete. Gimana Pak? Apa bersih diterima? Apa gimana Pak? Alhamdulillah Pak, bersih Pak. Sebersih semangat Bapak ini. Sangat bersih. Dengan Bapak dosen saya, lokasi saya ini di Bagan Pete juga, Alam Berajo. Di mana Pak? Di perumahan Permatalen Pak. Nah, tetangga saya lah. Di mana Pak? Kita sholat Jumat sama-sama lah tadi itu berarti. Iya lah Pak, di masjid mana Pak? Saya di Pak, di sekolah baru tuh nah Pak. Di sekolah baru, di perumahan Permatalen itu Pak ya? Iya, di situ ada TK, SD, SMP. Oh iya. Saya di Biamon B10 Pak. Masya Allah. Bertetangga kita ngopi bareng lah. Saya ke rumah Bapak lah. Hai, lokaan tinggi nilai ini Pak Henry. Aduh. Rupanya bertetangga kami Pak Guru. Iya Pak. Demi untuk memperjuangkan TPG ini Pak, saya sanggup pindah ke Jambi Pak. Masya Allah. Jadi Sadu kan jaringan ini susah Pak. Iya, jadi saya pindah lagi ke Sadu. Ke Jambi, dari Sadu ke Jambi Pak. Nanti saya ke rumah Bapak lagi Pak ya. Silakan. Maju terus, pantang mundur. Ya, siap Pak. Mohon maaf jika ada kekurangan, maklumlah di tempat kami di pelosok Pak ya. Jadi penyampaian materi saya ada kurangnya, saya minta maaf juga Pak. Soalnya di Bagan Pete Bapak. Di Bagan Pete. Bapak di Bagan Pete tadi kan, di Permatalen kan? Iya, Permatalen. Tapi saya ngajarnya di Tanjung Jabung Timur, Pak. Iya. Di daerah pelosok, di ujung Jabung. Masa? Udah pindah ke sekolah saya aja, Pak. Nggak bisa pindah, Pak. Soalnya sudah dikontrak. Kalau nggak bisa pindah. Iya. Sudah dikontrak negara. Iya, Pak. Udah, siap. Lanjutkan. Kan tidak bisa dipindahkan, tetap di tempat yang dimana kita ditempatkan, Pak. Baik, lanjutkan, Pak. Ya, siap. Bisa kita mulai, Pak Guru Pamong? Bapak, Ibu? Siap, Pak. Ya. Siap, monggo dimulai, Pak. Host juga sudah mengkondisikan. Iya. Aman. Itu dia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya mengambil pendidikan agama Islam Udah Tekerti di kelas 2. Pelajaran kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sore, Pak. Sore, Pak. Anak-anak. Siang. Iya. Baik anak-anak. Pagi. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan hati kita dan memudahkan pelajaran yang kita terima dari Pak Guru. Allah berkata, "Ud'uni astajib lakum." Kata Allah, mintalah kepadaku, niscaya akan kuberikan apa yang kamu minta. Kalau kita belajar, kita rajin-rajin belajar, tapi tidak mau berdoa, artinya kita sombong. Ya, kalau kita sombong ini adalah temannya syaitan. Ya, dengan adanya kita belajar, berdoa, ilmu yang diberikan oleh yang diberikan Pak Guru bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, untuk berdoa saya minta kepada
ketua kelas. Anak Mustafa ada? Ada Pak. Iya, silakan pimpin doa anak Mustafa. Untuk seluruhnya bersiap, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berdoa selesai. Ya baik anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita absen dulu. Mungkin di antara anak-anak ada yang tidak hadir, ya. Hadir semua tidak? Hadir, Pak. Hadir, ada. Pak. Oh, di belakang itu ada 2 orang yang tidak hadir nih. Ada apa? Ada surat nih dengan keterangannya minta izin membantu orang tuanya memungut pinang atas nama Acok nih ya, Ambok Acok. Pinang murah Pak, masih juga diurus. Pinang, iya, waktu belajar memungut pinang. Jadi saya harapkan anak-anak semuanya waktu belajar ya belajar. Kalau mau bantu orang tua, ya tunggu pulang dari sekolah ya nak ya. Iya Pak. Jadi jam belajar ya kita belajar. Ya. Baik anak-anak semuanya. Sebelum kita memasuki pelajaran kita, kita menyanyikan lagu kebangsaan. Satu Nusa Satu Bangsa. Hafal enggak ada anak-anak? Hafal Pak. Iya. Coba kita baca sama-sama nak ya. Ikuti Bapak ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Pintar anak-anak ya. Ini adalah lagu kebangsaan kita, bangsa Indonesia. Ya. Ya, kita lanjut materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang aku senang berwudu. Ya. Untuk sebelum kita melaksanakan sholat, mengerjakan sholat, tentunya kita berwudu dulu. Jadi sebelumnya kita tahu apa itu pengertian dari wudu. Ada yang tahu pengertian dari wudu? Atia? Ya Pak. Kemarin ketemu dengan Bapak, malu dia nih. Tidak mau salam-salam dengan Bapak. Iya Pak. Ya, apa itu pengertian dari wudu? Tahu nggak? Tahu Pak. Ya? Membasuh Pak. Membasuh. Apa yang dibasuh? Apa yang dibasuh Tia? Apa ya Pak? Ya, pengertian dari wudu adalah membasuh anggota badan tertentu sebelum mengerjakan sholat. Seseorang harus berwudu terlebih dahulu karena wudu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Ya, jadi kita sebelum kita melaksanakan sholat tentunya kita berwudu dulu, ya, membersihkan anggota badan kita, ya, sebelum kita mengerjakan sholat yang 5 waktu, ya. Ya. Ini adalah pengertian daripada wudu.
Ya, Bapak ulangi. Pengertian dari wudhu adalah membasuh anggota badan tertentu sebelum mengerjakan sholat. Ya. Kalau Bu Atia mau sholat, berwudhu dulu apa tidak? Kata Mama, ada usah lah dulu wudhu, masih kecil, Pak. Masih kecil, ya nanti kalau sudah balik, ya Bu Atia ini harus berwudhu dulu sebelum sholat. Ya, sebelum sholat. Tapi kita belajar dulu, ya, dibiasakan dulu. Dari kecil kita biasakan berwudhu, ya. Ya Tia ya. Ya, Nah, Pak. nanti kalau kalau ketemu dengan Bapak, jangan Bapak panggil malah lari pula. Nah, kalau ketemu Bapak, salam dulu ya. Ya, Pak. Tapi saya rajin sholat, Ya. Pak. Ya Tia. Saya Halo? rajin sholat, Pak. Jangan malu Tia, kalau di sekolah yang menjadi orang tua kamu adalah Pak Guru. Ya, kalau ya di luar dari jam sekolah kalau ketemu ya kalau berhadapan dengan Pak Guru ya salam sebagai kita menghormati orang tua ya. Ya, Pak. Makasih, Ya, Pak. kita lanjutkan. Ini ada rukun wudhu ya. Rukun wudhu. Ada yang tahu rukun wudhu yang pertama apa? Ridwan. Jangan cengar-cengir. Niat, Pak. Iya, mal duduk di belakang pula. Iya, apa niat wudhu? Apa rukun wudhu yang pertama apa? Niat, Pak. Ya, niat. Ya, rukun wudhu yang pertama adalah niat. Nah, bagaimana lafaz niatnya? Iya, Mustafa. Pak, Niat, lafaz niat wudhunya. dalam Kalau hati, kita Pak. wudhunya, ayah kita niat wudhunya, lafaznya bagaimana, Mustafa? Udah, Pak. Ah, apanya? Udah. Dalam hati, Pak. Oh, lafaznya yang kita Oh, baca. lafaznya. Oh iya, Pak. Iya. Nawaitul wudu aliraf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Iya, mantap Mustafa. Kemarin itu Bapak lihat, bulan kemarin itu ikut MTQ juara 1. Dapat Wih. piala. Ya, Mantap. malah dapat duit 500.000. Ay, mantap. Kalau bacaan makhraj hurufnya mantap. Sangat mantap sekali. Baru kelas 2, hebat. Belum lagi kelas 3. Ya, Pak, kelas 2-nya udah berkumis nih, Pak. Iya, itu yang pertama, niat wudhu. Nah, bagaimana niat wudhu? Nawaitul wudu'a lil raf'il hadasi asgharil fardhon lillahi ta'ala. Itulah lafaznya ya. Nah, kemudian yang kedua, membasuh muka. Ya, ini rukun wudhu yang kedua adalah membasuh muka. Nah, ya. Kemudian yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, rukun wudhu yang ketiga. Kemudian yang keempat, menyapu sebagian rambut. Nah, sebagian rambut. Kemudian yang kelima, membasuh kedua kaki sampai dua mata kaki. Nah, kemudian tertib yang keenam, artinya berurutan. Yang dulu didahulukan, yang akhir diakhirkan. Jangan yang akhir atau yang di tengah didahulukan. Maksudnya berurutan. Yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua adalah membasuh muka. Jangan membasuh muka di bagian nomor 4, nomor 4 dijadikan nomor 2. Itu artinya tidak berurutan. Itu artinya tertib. Tertib artinya berurutan. Yang dulu didahulukan, yang akhir diakhirkan. Coba Ibu, coba anak Rugayas, coba ulangi. Rukun wudhu. Sebutkan rukun wudhu. Rukun wudhu ada 6, Pak. Iya, ada 6. Sebutkan satu per satu. Yang pertama niat wudhu, yang kedua membasuh muka,
3. Membasuh kedua tangan sampai ke siku. Keempat, menyapu sebagian rambut. 5. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Yang keenam, tertib atau berurutan. Itu, Iya, Pak. pintar. Ya, tepuk tangan. Rugaya, pintar ya. Bapak panggil lagi. Siapa ini? Yang duduk di pojok ini. Siapa ini? Atia. Coba. Coba. Apa, Pak? Tadi kan niatnya, coba sebutkan semuanya, rukun wudhunya. Rukun wudhu, Pak. 1, niat wudhu. 2, membasuh muka. 3, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, menyapu sebagian rambut. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib. Ya, pintar ya. Pintar semuanya anak-anak Bapak ini. Ya. Ya, kita lanjutkan. Ini kan rukun. Nah, kemudian tata cara wudhunya. Ya, ada tata cara berwudhu. Ya. Nah, ini Bapak bikin gambar. Ini gambarnya. Ya. Ini apa namanya? Sunnah wudhunya ya. Menyucikan kedua telapak tangan ya. Kemudian apa lagi? Pak, apa lagi Ridwan? Yang ini apa ini? Apa ini? Ridwan enggak bisa baca, Pak. Masa enggak bisa baca, kelas 2 enggak bisa baca? Ya, Pak. Membersihkan mulut, Pak. Ya, pintar ya. Kemudian baru hidung, lubang hidung, membersihkan kotoran yang ada dalam hidung kita. Baru ini masuk ke rukunnya. Ini gambarnya ya. Gambar ini ya. Yang berikutnya ini. Tangan kanan, kiri ya. Tangan kanan sampai siku, kiri sampai siku ya. Kemudian ini menyapu kepala ya. Kemudian yang ketujuh ini ada lihat enggak? Ada lihat enggak? Lihat, Pak. Ada Lihat, enggak? Pak. Ini Lihat. bentuknya ya. Ini nantinya kita praktek ya. Kita buat kelompok nantinya, insya Allah minggu depan kita tampil per kelompok praktek ya, cara berwudu yang benar ya, praktek. Nah, kemudian di samping praktek minggu depan, Bapak kasih lagi tugas. Tugasnya adalah menghafal niat wudu ya, menghafalkan niat lafaz wudunya. Minggu depan. Jadi ini yang hafal niat lafaz wudhunya ini perorangan, bukan per kelompok. Jadi minggu siap-siaplah Bapak kasih waktu selama 1 minggu di rumah belajar. Jangan banyak bermain. Boleh membantu orang tuanya tapi pulang dari sekolah malam baru belajar. Ya anak-anak. Ngerti tidak anak-anak? Ya, ngerti ya. Kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita. Mohon maaf. Mudah-mudahan kita bertemu di minggu depannya. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Beda Pak ya. Baik. Kita berikan aplaus dulu untuk Pak Henry Faisal. Ya. Luar biasa, Pak. Mantap. Gugup, Pak. Padahal udah tetanggaan tuh dengan Pak dosen. Ya. Nilai aman. Beda, Pak. Gugup menghadapi anak-anak dengan Pak guru yang hebat-hebat semuanya dengan Pak dosen. Ini apa penyebabnya Pak Amin tadi tuh, anak murid berkumis katanya tadi ya. Henry Faisal. Oke, baik.
Bapak Ibu, ada yang memberikan tanggapan untuk penampilan Pak Henry Faisal? Silakan. Kita kasih waktu lebih kurang 10 menit ya. Kelas 2 nih Pak ya. Iya Pak, kelas 2. Siap. Ada Bapak Ibu? Ada yang memberikan tanggapan? Lah, cukup baik, Pak. Tidak ada. Udah lah, Pak. Baik, mungkin dari saya Pak Henry Faisal ya. Pak dosen, izin Pak dosen ya. Silakan. Baik, mungkin dari saya Pak Henry, ini kan materinya materi ini ya, fikih ya Pak ya. Iya. Ya, di elemen fikih, apalagi ini wudhu kan lebih asik lagi kalau memang dipraktekkan ini Pak. Memang lebih asik lagi kalau memang pembelajarannya itu kita praktekkan. Kemudian sayang kalau misalnya tadi kan pakai gambar medianya Pak ya. Iya, siap. Ya, pakai gambar. Mungkin gambarnya kalau misalnya ditampilkan kadang-kadang itu kan terlalu kecil Pak dan sebagainya. Kalau misal pun di kelas kan seperti itu juga. Nah, bagusnya memang dipraktekkan, kalaupun tidak ya mungkin bisa diganti media video gitu Pak. Pakai Oh iya. video. Ya, kalau dengan video mungkin lebih nampak lagi kan pembelajar bagaimana cara mempraktekkan berwudunya. Kalau misalnya kita belum praktek unjuk kerjanya anak-anak kita itu. Mungkin itu aja Pak masukan dari saya Pak. Selanjutnya dari Pak dosen, silakan Pak dosen. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. sekran jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Guru Pamong maksud saya. Memang Pak Henry Faisal ini nampak natural ya, ini ya, nampak naturalistik. Memang beliau mengajar pakai hati, sepertinya begitu ya. Baik, mantap, bisa memposisikan kita betul-betul sebagai muridnya begitu ya. Jadi alhamdulillah saya melihat menarik dari pertama kali Bapak membuka pelajaran dengan bernyanyi. Itu kalau indikatornya adalah kurikulum merdeka, ini gue banget gitu bahasanya tuh. Karena memang di kurikulum merdeka ini kita membutuhkan semangat nasionalisme yang baik gitu ya. Nah, Bapak memulai satu nusa satu bangsa misalnya. Nah, akan tetapi seandainya tadi Bapak mengatakan karena ini berwudu temanya, Bapak mencoba lagu itu dibolak-balik misalnya. Bisa nggak? Oh, nggak bisa ya. Nah, makanya wudhu juga nggak bisa dibolak-balik, misalnya begitu kan? Sengaja maksudnya begitu dibuat salah misalnya, ya begitu ya. Terus kemudian kemampuan Bapak dalam menarik perhatian siswa juga bagus misalnya. Kenapa tiba-tiba ada yang tidak hadir, tapi kemudian Bapak memberikan statement bahwa membantu orang tua itu pasca sekolah. Itu sebenarnya ada pesan yang ingin disampaikan bahwa pendidikan penting dan akan mengubah nasib masa depan. Nah, itu kira-kira. Dan ini Bapak Ibu, ini menjadi penting karena keberadaan Pak Henry dan teman-teman kan di daerah pedesaan ya, yang secara umum nggak pandang bulu mau SD, SMP, pokoknya bantu orang tua begitu. Nah, pesan-pesan moral seperti ini juga perlu kita berikan. Beda dengan di kota Pak Henry. Di kota ini SMP kalau udah kabut asap nggak masuk sekolah ya udah main aja begitu. Kalau di kampung kan tetap ke ladang, ke sawah membantu orang tua dan pesan moralnya saya dapat. Kemudian yang berikutnya kemampuan Bapak dalam mengkontekstualisasi materi juga sudah oke. Hanya saja ada beberapa kelemahan yang menurut saya perlu ditingkatkan, yaitu sepakat dengan Pak Damri tadi, videonya seharusnya model Bapak ini lebih keren, lebih bagus kalau menggunakan demonstrasi, Pak. Gitu ya. Demonstrasi bisa saja, misalnya ya karena kita media Zoom, misalnya yang laki-laki ya yang diminta, karena kalau nanti sudah mulai mencuci bagian kaki, kalau perempuan kan tersingkap tuh betisnya, nah nanti aurat lah. Jadi misalnya bisa saja Ridwan sudah pernah berwudu, sudah bisa praktekkan begitu misalnya, walaupun kita Zoom bentuknya. Nah, itu namanya demonstrasi, Pak. Jadi begitu demonstrasi,
kalau salah nanti yang lain akan tahu bahwa oh ini salah, oh ini benar gitu. Atau setidak-tidaknya menggunakan video di download di YouTube itu udah banyak sekali. Yang wudhu anak-anak gitu, karena ada di YouTube itu wudhunya Pak Ganjar itu keliru. Nah, misalnya begitu ya. Betul, Pak. Bukan. Ya masa beliau wudhu tapi keliru karena tangannya nggak sampai siku kan gitu kan. Sangat keliru itu, Pak. Betul ya? Iya, betul. Nah, itu demonstrasi tapi itu yang keliru maksud saya tuh. Kita bukan Pak Ganjarnya, itu maksudnya wudhunya keliru karena tangannya panjang begini, nggak sampai siku kan. Itu nggak sah nanti sholatnya. Ya, Pak Hendri gitu ya, jadi misalnya oh ini video gitu, itu akan sangat keren. Baik, itu masukan, mudah-mudahan nanti Pak, tapi nggak tahu di tempat Pak Hendri kalau ngajar pakai video ada ini nggak Pak Hendri, ada semacam infokusnya atau prasarananya begitu? Weh, nggak ada, itu serba kekurangan. Nah sudah, berarti kalau gitu saran pakai videonya saya cabut. Ya, berarti pakai demonstrasi Pak ya nanti kalau begitu ya. Jadi anak-anak kan bisa dibuat. Nah, kalau sarana wudhu kan bisa pakai ember yang dibolongi aja kan tidak sulit maksud saya kan. Termasuk nanti misalnya pesan moralnya penggunaan air yang berhati-hati, cinta lingkungan itu bisa diwujudkan. Baik Pak Hendri, selamat Bapak telah menunjukkan kepada kami bagaimana kualitas seorang guru dari Tanjung Jabung yang memang penuh semangat. Rata-rata ya dari Tanjung Jabung itu memang semangatnya membara begitu. Salam sehat dan sukses selalu dari studio Bagan Peti. Saya kembalikan kepada Pak Guru Pamong Damri. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak dosen. Mungkin sedikit tadi Pak Hendri masalah rukun wudhu tadi ada yang membasuh sebagian rambut tuh Pak ya. Iya. Bisa dikoreksi sedikit itu Pak. Ya. Itu kepala seharusnya Pak. Iya siap Pak. Karena gugu Pak. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya ke penampil berikutnya. Ini Ibu siapa ya? Bentar, kita buka dulu. Ibu Rukaya. Ibu Rukaya. Ya. Ya Bu, ya Rukaya. Pak. Siapa ya? Ya Pak. Oke, baik. Terima kasih. Silakan Bu. Ya. Sebelumnya Pak, saya akan menampilkan peer teaching saya, yaitu kelas 1. Tidak mau share screen-nya. Kalau nggak mau kirim saja filenya Bu ke kami nanti biar kami share screen Bu biar ya. Kalau memang nggak mau. Ya, nggak mau kayaknya. Nah. Ya, jaringan Ibu Rukaya kayaknya terganggu juga tuh kayaknya. Udah masuk itu. Ini mungkin antara jaringannya mungkin Pak. Baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita masuki pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa mau belajar yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya, yaitu kepada ketua kelasnya Pak Wahyu, Ananda Wahyu, dipersilahkan. Baik Ibu, teman-teman semua, mari kita berdoa. Tempat duduk siap, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni. Amin. Baik, sebelum masuki pelajaran, Ibu mau absen dulu ya anak-anak.
Apakah ada teman-temannya yang tidak masuk sekolah pada hari ini? Ada nggak yang tidak masuk sekolah hari ini, anak-anak, kawannya? Ada, Bu. Si Ananda Rori masuk nggak, Pak? Ananda Rori? Nggak ada, Bu. Widi juga nggak ada, Bu. Berapa orang yang nggak masuk, Pak? 2 orang, Bu. Berapa orang yang nggak? 2 orang, baik. Bu. Ada Izin. alasannya nggak, Pak, yang nggak masuk, yang nggak masuk sekolah tuh? Nggak tahu alasannya, nak ya? Nggak tahu, Bu. Nggak ada ngasih surat, Bu. Baik, berarti kalau yang nggak ada, Ibu kasih apa ya, karena nggak ada keterangannya. Baiklah. Sebelum kita memasuki, marilah kita juga menyanyikan lagu wajib, yaitu Padamu Negeri. Anak-anak sudah hafal nggak lagu Padamu Negeri? Sudah, Bu. Sudah hafal? Sudah. Sama-sama menyanyikan Padamu Negeri. Satu. Berjanji padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri waraga Salawatan bila Bun. Anak-anak. Jadi masalah materi yang pertama yaitu Ibu akan sampaikan tentang judulnya Al-Quran ada takku, sedangkan aku di dalam Al-Quran adalah kitabku. Untuk tujuan pembelajarannya, bentar ya anak-anak. Oke, ini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat membiasakan diri melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, peserta didik dapat memiliki sifat pemberani. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan makna Al-Quran dengan yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan arti harakat dengan baik. 6. Peserta didik dapat menyebutkan macam-macam harakat. Baiklah, selanjutnya. Anak-anak dengar tak? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar. Dengar, Bu. Baik. Untuk pelajaran 1 di sini ada Al-Quran kitab. Di dalam gambar sini anak-anak harus memperhatikan gambar di bawah ini. Di dalam gambar 1.2 adalah gambar di atas adalah Al-Quran, yang ada pun artinya bacaan. Anak-anak ada nggak tahu apa arti dari Al-Quran? Bacaan, Bu. Iya, pintar anak Ibu. Selanjutnya, Al-Quran itu juga merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran juga merupakan
pedoman hidup manusia, dan Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam. Siapa yang tahu anak-anak, Al-Quran itu termasuk rukun iman yang keberapa anak-anak? Ada yang tahu? Ananda Wahyu tahu? Yang ketiga, Al-Quran Bu. itu apa? Yang ketiga. Iya, benar. Jadi Al-Quran itu termasuk rukun iman yang ketiga. Kita lanjut lagi. Bentar ya anak-anak, karena jaringannya agak nyangkut-nyangkut. Nah, terus di sini ada gambar titik 3. Di situ gambarnya disuruh menceritakan tentang apa yang dikerjakan yang digambar 1.3. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Tahu, Bu. Untuk menceritakan gambar di atas. Gambar orang berdoa, Bu. Baik, kalau nggak ada yang tahu, Ibu akan jelaskan tentang gambar di atas. Gambar di atas itu orang yang lagi apa anak-anak? Berdoa, Bu. Lagi apa? Bu. Mau makan. Lagi berdoa mau makan. Ada nggak anak-anak yang bisa membaca doa mau makan? Ayo coba Ananda Amin Mustafa, bisa nggak membaca doa mau makan? Saya lagi. Bu Ya ini nggak suka nih ya saya ini. Ananda Amin. Siswa berprestasi, Pak. Bu. Karena Ananda Amin dari tadi Ibu perhatikan asik ngelirik kawannya di sebelah kiri. Nah, makanya Ibu kasih pertanyaan. Iya, Bu. Ya, Bu. Kebiasaan tuh kalau Amin tuh, Bu. Ya, Bu. Allahumma. Ayo, Ananda Amin. Bisa Ya, nggak Bu. baca doa mau makan? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Sudah, Bu. Salah, Bu. Ini baca apa nih? Oh, setelah makan ya, Bu. Membaca Alhamdulillah. Iya. Nah, Untuk Ananda Amin, kalau mau baca doa, jangan lupa membaca basmalah ya. Oh iya, Ya. Bu. Lupa, Membaca Bu. basmalah. Sudah ya, berarti ibunya yang nggak dengar. Oh ya, dalam hati. Dalam hati tadi, Bu. Ya. Aminnya sudah lapar. Oke. Ada yang lain nggak yang bisa membaca doa mau makan? Coba untuk Ananda Henry. Ini Ananda Henry, Ibu perhatikan juga sibuk di belakang. Coba Ananda Henry. Henry? Ya, Bu. Ayo Henry, dari tadi Ibu perhatikan. Henry-nya lagi sibuk di belakang. Ayo Henry, coba baca doa Ligatlah, mau Hen. makan. Ligat, Hen. Kau nih. Aduh, Bu. Nggak hafal saya, Bu. Payah. Main terus. Ligat. Itu kawan saya tuh Ridwan tuh ganggu saya terus.
Pisahin Bu, tuh Bu, jauhin duduknya Bu. Ya. Ganggu Jadi kawan nanti terus, Bu. Ananda Henry jangan sampai sibuk lagi ya, karena kalau ibunya lagi nerangkan di depan, tolong diperhatikan nak ya. Ya Paham siap Bu. anak ibu semuanya? Ya Bu. Pahamkah anak ibu semuanya? Paham Bu. Paham Bu. Oke, kalau sudah paham. Jadi kalau untuk doa makan itu harus kita baca basmalah dulu ya. Baca basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oke. Ayo, coba anak-anak semuanya kita baca sama-sama ya doa mau makannya supaya anak ibu tahu semua yang mana namanya doa mau makan. Ayo anak-anak kita sama-sama membacakan doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana Berarti anak-anak ibu sudah paham semua? Sudah paham? Sudah Bu. Ya Bu. Oke. Jadi setelah makan kita juga membaca Alhamdulillah dan berdoa selesai makan. Sebagai bentuk kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang disebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan lagi. Ayo perhatikan lagi anak-anak gambar di bawah ini. Di sini gambar 1.6. Ibu kasih tugas latihan ya. Ibu bagi kelompok untuk kelompok 1. Terus kelompok 2 kelompoknya adalah Ridwan Hidayat. Terus yang ketiga adalah Amin Mustafa. Di sini ya untuk memperhatikan gambar di atas. Coba perhatikan gambar di atas. Anak-anak, dengar nggak? Dengar Bu, dengar. Anak-anak. Kasih tugas per kelompok. Di situ kelompokmu. Apa saja ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tolong diperhatikan gambarnya ya, anak-anak. Sudah? Sudah diskusi anak-anak? Sudah, Bu. Kelompok wakilan kelompok Ananda Wahyu dipersilakan hasil diskusi kelompoknya. Iya, Bu. Ananda Wahyu bisa Ya, menjawab. Bu. Silakan. Ciptaan Allah di gambar itu ada gunung, awan, ada kambing, ada kerbau. Itu, Bu. Ya, benar sekali untuk Wahyu. Selanjutnya, kelompok 2 ya. Itu perwakilan dari Ridwan Hidayat. Untuk Ananda Ridwan, agar kiranya menjawab hasil diskusi kelompoknya ya. Oke, pada Ananda Ridwan Hidayat
Ya, Bu. Pada gambar itu, Bu, ciptaan Allah itu salah satunya adalah ada langit, Iya. gunung, Terus, ada tumbuh-tumbuhan, pohon kelapa itu, Bu. iya. Ada Iya. air, Iya. ada kambing, Terus? dan juga manusia. Iya, benar sekali untuk Ananda Ridwan. Terus dilanjutkan ke kelompok 3. Itu perwakilan dari Amin Mustafa kepada Ananda Amin agar kiranya menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Ananda Amin, ada? Ada, Bu. Nah, sudah diskusi Ananda Amin sama kelompoknya? Udah, Bu, tadi, Bu. Oke, kalau sudah. Ada ciptaan Allah itu begitu banyak ya, Bu. Ada kambing, Iya, benar ada sekali. manusia, tumbuhan, gunung, langit, dan yang lain-lain, Bu. Oke. Ya, Bu, saya kelas 2, Bu, ya. Ketiga. Satu. Ini Oh, pembahasan kita kelas 1 bab 1 ya. Oh, saya anak kelas 1, Bu, ya. Tadi Ibu sudah Oh, nyampaikan. Iya, tadi kan Ibu sudah oh, sampaikan pertama tadi. Ibu menyampaikan materi di kelas 1 bab oh, 1 yaitu temanya cinta Al-Quran dan materinya Al-Quran adalah kitabku gitu. Nah, kita lanjut lagi ya pembahasannya. Ya, Bu. Nah, di sini. Nah, di sini ada lagi gambar di atas untuk menceritakan mereka sedang apa. Nah, ayo. Mereka sedang apa? Belajar Ada kira-kira yang tahu? Sedang apa? Belajar Belajar membaca membaca, Bu. Al-Quran, Bu. Ya, belajar membaca. Apa yang disampaikan kepada gambar tersebut? Yaitu tentang apa? Membaca bacaan basmalah, Bu. Benar sekali untuk Ananda Santi. Jadi, Pak gurunya sedang menyampaikan tentang basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Karena di sini Bismillahnya diawali dengan belajar Al-Quran adalah membaca Al-Quran diawali dengan pekerjaan yang baik diawali dengan membaca basmalah. Jadi setiap kita bekerja harus diawali dengan membaca apa anak-anak? Ayo. Basmalah. Basmalah, Bu. Iya, membaca basmalah. Terus di sini juga Ibu juga mau menyampaikan tentang masalah Al-Quran. Apakah anak-anak sudah tahu yang namanya huruf-huruf hijaiyah? Ada yang sudah tahu yang namanya huruf-huruf hijaiyah? Ananda Henry. Ananda Henry sudah tahu huruf-huruf hijaiyah? Tahu lah dikit-dikit, Bu. Tahu dikit-dikit. Coba kalau tahu dikit-dikit, Ibu mau dengar. Sampai mana
tahu huruf hijaiyah itu? Ayo, Ananda Henry. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, za, ro, zai, sin, shin, sad, dad, to, zo, ain, goin, fa, kaf, ja, lam, mim, nun, waw, lam alif, hamzah, ya. Betul tak, Bu? Ya, Bu. Kok nggak ada suaranya, Bu? Mungkin jaringannya kali. Sekarang dengar nggak? Anak-anak sekarang dengar Sudah, ya? Bu. Sudah dengar, Bu. Dengar, Bu. Sudah. Putus-putus, Bu. Kira sana deh. Nah, kita ya di dalam itu ada ibadah. Terus siapapun yang membacanya akan mendapatkan pahala. Ayo anak-anak masih semangat? Semangat, Bu. Anak-anak masih semangat? Semangat, Bu. Cuma lapar, Bu. Coba kalau masih semangat, coba tepuk semangatnya mana? Ayo, 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Nah, jadi anak-anak harus semangat ya. Ya, Bu. Anak-anak dengar. Dengar, Bu. Anak-anak dengar tak? Siap, Bu. Iya, Bu. Ya, baik. Nah, kita lanjutkan lagi pembahasan masalah Al-Quran. Di sini Al-Quran ada yang namanya tanda baca harakat. Nah, di dalam tanda baca harakat ini yaitu adalah tanda baca huruf hijaiyah. Jadi kalau tanda baca itu ada 3 ya anak-anak. Yang pertama tanda baca fathah, yang kedua tanda baca kasrah, dan yang ketiga tanda baca dhamma. Jadi ada 3 tanda baca harakat. Baik, kalau huruf hijaiyah wow, kalau dikasih tanda harakat fathah, wawnya dibaca apa anak-anak? Wow dikasih tanda baca harakat fathah. To, Bu. Yang lainnya Ananda Sakti. Tidak jelas, Bu, suaranya, Bu. Yang untuk Ridwan, Ananda Ridwan, kalau huruf waw dikasih tanda baca fathah, itu bacanya apa? Wah, Bu. Iya, benar. Untuk Ananda Ridwan. Baik, Ibu kasih tugas per kelompok ya. Tugasnya ini dikumpulkan untuk minggu depan. Di sini ada 3 pertanyaan. Di situ diberikan tanda centang pada kolom yang tersedia. Jadi ini tugasnya untuk minggu depan. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham anak-anak? Paham, Bu. Ya, kalau sudah
paham. Nah, baiklah, jadi sampai di sini dulu. Adapun kesimpulan pembahasan materi pada hari ini yaitu tentang masalah Al-Quran. Adapun Al-Quran itu artinya adalah bacaan dan Al-Quran juga merupakan firman Allah yang diturunkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril, dan siapapun yang membacanya akan mendapatkan pahala. Nah, jadi cukup sampai di sini dulu pembahasan materi pada hari ini. Jangan lupa PR-nya dikerjakan ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, baik. Itu untuk pembelajaran pada Alhamdulillah. Amin. Nah, baiklah, Ibu akhiri dengan ucapan jazakumullahu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus dulu untuk Ibu Rukayah. Tetap semangat. Walaupun jaringan kayaknya kurang bersahabat ya Bu ya. Iya Pak, Jadi suaranya jaringannya agak putus-putus. putus-putus. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan yang mau memberikan masukan untuk penampilan daripada Ibu Rukayah. Ini materi kelas 1. Elemennya Quran ini Bu ya. Iya, iya Pak. Quran, Oke, Bu. Quran hadis. Oke. Bapak Ibu. Ya Pak Izin, Amin, Pak. silakan Pak Amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Jadi berkaitan dengan pembelajaran, kalau nanti bagaimana penampilannya itu urusan Bapak Pamong dan Pak dosen. Cuma ya, Pak Pamong dan Pak dosen. Cuma ini, kalau kita sebagai guru agama, ketika mau mengkat, umpamanya kita ngajari anak yang masih dalam, tadi kan kelas 1, umpamanya belum hafal. Kalau mau memotong-motong ayat, ini memang harus kita perhatikan agar nantinya tidak sampai hafalan utuhnya nanti justru keliru gitu. Umpamanya tadi masalah Bismillahirrahmanirrahim itu motongnya lebih baik memang dimasukkan saja, walaupun mungkin katanya kan Bismillahirrahmanirrahim, tetapi lebih baik Bismillahir langsung rohimi lah, itu rohmanir rohimi. Artinya nanti ketika diutuhkan, digabung, dia itu menjadi satu keutuhan yang satu ayat yang utuh. Sehingga kadang-kadang kita mendengar ada anak berdoa sebelum tidur umpamanya Bismika Allahumma, padahal kan alifnya itu bukan alif qot'i, bukan hamzah qot'i. Nah, tapi karena posisinya dulu apalannya Bismika Allahumma, itu kan kalau secara redaksi bahasa Arab kan salah. Seharusnya Bismika Allahumma kayak gitu. Karena motongnya itu lebih baik ngapalkan Bismika Allah. Nah, walaupun motongnya nggak pasti ayat daripada Bismika Allahumma. Memang katanya Bismika Allahumma ahya wa bismika amut gitu. Mungkin itu untuk kita semua, dan ya itu Pak, mungkin dari kami itu yang menjadi kebetulan ini di aspek Al-Qur'an gitu, di aspek Al-Qur'an. Oke, terima kasih. Maaf. Sudah dimaafkan Pak, kembali kasih Pak. Baik, Bapak Ibu yang lain. Ada lagi? Sebelum ke studio Bagan Pete kita. Bapak Ibu silakan. Lanjut stadion Bagan Pete aja Pak, yang lebih ahli. Baik, karena tidak ada lagi, kita lanjut ke belum ahlinya. Ya. Silakan Pak dosen. Baik, terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih.
Ibu Rugaya ya, Ibu Rugaya ya. Baik, saya ingin memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Ibu karena Ibu telah mampu menyampaikan materi dengan sangat baik. Menurut saya, Ibu mampu menciptakan situasi kondisi pembelajaran yang aktif, sehingga tadi Ibu berusaha untuk terus melibatkan peserta didik sejak awal sampai akhir, gitu ya. Itu keren banget, karena memang tipologi anak-anak SD kelas 1 itu memang tipologinya kan bermain ya, gitu ya. Jadi Iya, Pak. Ibu menggunakan istilah-istilah mengajak mereka untuk terlibat, jadi memaksa secara psikologis gitu ya, sehingga tidak sadar mereka terlibat terus. Nah, Iya, Pak. Ibu menggunakan media pembelajaran gambar, ya, gambar itu cukup bagus karena akan menarik perhatian siswa, mulai dari mengamati gunung, mengamati pemandangan maksud saya, mengajak makan, mengamati orang belajar. Nah, semua itu mampu menarik perhatian peserta didik, Bu. Kalau dalam teori pembelajaran itu penggunaan media belajar yang atraktif namanya, yang sesuai dengan situasi kondisi, itu akan mendorong peserta didik pengen tahunya lebih tinggi. Nah, begitu Mas saya itu. Iya, Pak. Jadi terima kasih Ibu sudah melakukan itu. Memang ada beberapa masukan yang perlu juga saya sampaikan. Yang pertama terkait ayat tadi sudah disampaikan dengan Pak Amin. Terima kasih Pak Amin. Jadi saya tidak akan mengulas kembali. Kemudian terkait ini Bu, awal lagu yang Ibu sampaikan tadi sebenarnya sudah sangat baik, tapi saya menganjurkan di awal itu lagunya lagu-lagu semangat gitu nah. Karena lagu Padamu Negeri itu kan biramanya 4/4 itu lagu santai, lagu menjelang pulang maksud saya. Iya dah. Ya, maksud saya itu kalau Padamu Negeri enggak lagunya tadi, Bu? Iya, Pak. Iya. Nah, tadi kalau misalnya lagunya Satu Nusa Satu Bangsa, terus sorak-sorak bergembira, sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Nah, begitu gitu Mas itu. Kenapa begitu? Karena pagi hari anak-anak harus semangat memang. Jadi kalau biramanya harusnya 2/4 begitu ya kira-kira supaya lebih semangat anak itu. Tapi Ibu sudah mengawalinya dengan baik tadi dengan lagu itu membuat anak-anak lebih aktif lagi. Misalnya tepuk semangat itu juga sangat bagus ya. Kemudian berikutnya tipologi anak-anak kelas 1 itu kan memang belum bisa membaca ya, pada umumnya belum bisa. Kalau kami di sini di anak-anak SD kami di kelas 1 itu kan tingkat pertanyaannya banyak. Mereka ingin tahu. Ya. Nah, seharusnya begitu ditunjukkan gambar itu anak-anak berebut saya Bu begitu. Tapi karena muridnya SD tapi senior ya Bu ya. Murid settingannya kelas 1 SD tapi yang memainkan jadi siswa memang para senior, para master semua ya, Mas Suhu semua. Jadi kemudian ya jadi agak kaku gitu. Siapa yang bisa diam aja. Padahal kalau anak SD yang benar, maksud saya itu benar-benar SD, begitu nengok gambar itu mereka langsung sapi, petani begitu maksud saya itu. Nah, oleh sebab itu ada baiknya juga Ibu nanti misalnya terkait dengan gambar itu karena temanya adalah Al-Qur'an, maka Ibu juga perlu menyampaikan ayat yang terkait dengan gambar yang Ibu berikan. Misalnya begini tentang pemandangan itu inna fi khalqis samawati wal ard gitu. Kalau anak belum bisa membaca Al-Qur'an memang ya mungkin baru Iqra begitu, tapi paling tidak dia tahu bahwa ayat-ayat Allah yang terlihat ini, yang kau lihat ini juga dibahas oleh Al-Qur'an gitu. Jadi nanti dari sudut pandang itu. Tapi secara umum saya salut dengan Ibu Rugaya, Ibu mampu menyampaikan dengan sangat baik. Insya Allah. Satu lagi. Di tujuan pembelajaran tadi Bu, ini di catatan. Tujuan pembelajaran Ibu sudah menyampaikan, sudah bagus sebenarnya. Hanya saja jangan disampaikan peserta didik dapat. Kalau untuk RPP tidak ada masalah, kita paham. Tapi anak-anak, tujuan hari ini, tujuan belajar kita hari ini bahwa kita bisa. Bukan peserta didik bisa. Khawatir saya peserta didik itu siapa gitu. Anak-anak itu bertanya peserta didik itu siapa gitu. Jadi
Ibu langsung mengatakan, anak-anak tujuan kita hari ini, nah gitu ya. Maksudnya kalau enggak itu enggak perlu ditampilkan aja, enggak apa-apa. Nah, tapi untuk anak-anak yang sudah bisa membaca dan tahu arti peserta didik, maka enggak ada masalah. Tapi buat anak SD mungkin ibu perlu mengubah kata peserta didik menjadi kita bisa, kita bisa. Iya. Baik, wallahu alam bisawab. Saya kembalikan ke studio Kenali Asam. Kepada Pak Damri dipersilakan. Baik, terima kasih. Terus selanjutnya Bapak Ibu, ini Pak Widi ini ada nggak nih? Pak Widi. Pak Widi sepertinya tidak ada ya? Sepertinya nggak ada, Pak. Ya, ini Pak Widi tadi siang ada, tapi sampai sekarang belum masuk ya. Berarti kita loncat ke Ibu Sri Wahyuni. Kita loncat ke Bu Sri Wahyuni. Gimana Bu Sri Wahyuni? Siap, Bu? Siap. Oke, baik, Bu. Ini Silakan, Bu. agak L. Sudah. Ya, silakan, Bu. Ya. Masih kesimpulan sih. Ini di sini kesimpulan. Di sini loh. Ada. Nah. Jadi kayak mana? Itu mana ini, mana ini? Yang sini mana? Sudah, Bu, sudah bisa itu. Dan masih kapan aja? Jadi kayak mana nih? Di bagian ini ya. Nampak dari sini. Nampak. Tapi nanti Mbak Pita ngeklik ya. Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari ini saya akan judul yaitu tentang wudhu. Sebelum kita masuki mata pelajaran minggu lalu, kita mungkin mengabsen dulu siapa yang tidak hadir, kawan-kawan. Ada yang tidak hadir mungkin? Berapa orang yang tidak ada? Ada yang tidak atau hadir semuanya? Hadir semua, Bu. Semua, Bu. Hadir semua, Bu. Nah, sebelum saya memulai pembelajaran, mari kita membacakan sholawat lebih awal. Yuk anak-anak kita mari membacakan sholawatullah. Sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah, Rasulillah, salamullah, salam. yasin habibillah. Ya, nah baru kita memasuki pembelajaran minggu lalu.
apa pembelajaran minggu lalu, yaitu tentang wudhu. Nah, sebelumnya kita meminta ketua kelas membacakan doa. Ketua kelas kita mungkin Ibu Atiyah boleh membacakan doa untuk mulai belajar. Gimana Ibu Atiyah? Ananda Atiyah? Bisa membacakan? Izin ke belakang, Bu. Belajar. Bu Atia, anak ada Tia. Ayo, Ananda Atiyah mungkin dipimpin kawan-kawannya untuk membacakan doa untuk belajar. Putri, Bu, Gimana? biasanya, Bu. Gimana? Putri, Bu. Mungkin? Oh ya, Ibu. Boleh diwakili? Kita gerak berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih. Nah, kita lanjutkan ya. Kita minggu lalu yaitu tentang wudhu. Yaitu apa saja wudhu? Ya. Pertama kita syarat-syarat wudhu. Satu, syarat-syarat wudhu kita harus Islam. Yang kedua, tatmin. Yakin bisa membedakan baik buruknya suatu pekerjaan. Yang tiga, tidak berhadas besar. Keempat, dengan air suci lagi menyucikan. Yang kelima, tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu. Misalnya, getah, cat, atau sebagainya. Nah, itu tadi syarat-syarat wudhu. Dan berikutnya, rukun wudhu. Apa itu rukun wudhu, anak-anak? Ada yang tahu rukun wudhu? Rukun wudhu yaitu adalah satu. Kita harus niat dulu. Niat berwudhu. Yaitu. Siapa yang hafal anak-anak yang niat wudhu? Mungkin Ibu Ananda Santi boleh? Niat wudhu. Dibacakan mungkin Anda Santi. Ya. Hafal tidak Anda Santi? Niat wudhunya. Iya, Bu. Bentar, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari farqalillahi ta'ala. Ya, bagus. Terima kasih anak-anak Santi. Tadi yaitu niat berwudu. Kita masuk yang kedua yaitu membasuh muka. Yang ketiga kita membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Yang keempat, mengusap sebagian rambut kepala, yaitu ini jidat. Apa ini ya? Apa ini? Kening. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib atau berturut-turut atau yang didahulukan, yang belakang. Ayo, mungkin anak-anak tadi ada paham kan? Urutan rukun berwudu. Sunata.
Kita masuk lagi. Kita masuk lagi ke pembelajaran sunnah wudu. 1. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. saat akan mengerjakan wudu. Membersihkan kedua telapak tangan hingga pergelangan. 3. Berkumur-kumur atau tiga kali dibuang. Ibaratnya mulut kita 3 kali dibuang. 4. Menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya 3 kali. Yang 5, menyapu kedua telinga kiri dan kanan sebanyak 3 kali. Dan keenam, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. 7, menyilangi antara jari tangan kanan dan kaki. 8, setiap basuhan hendaknya 3 kali. 9, menghadap ke arah kiblat. 10, tidak berbicara ketika sedang berwudu. 11, tidak minta bantuan orang lain kecuali terpaksa. 12, membaca sudah wudu. Lebih jelasnya kita lihat video berikut ini. Silakan simak. Ini. Bu Sri Wahyuni, Bu Sri, boleh, boleh. Ini kan nggak kelihatan di kami. Boleh kirim filenya saja ke kami nggak? Biar saya share screen. Telapak tangan kita. Yang kedua adalah berkumur. Di kita nggak maaf ini, maksudnya biar kami bantu share. Maaf. Kemudian dikirim aja ke WA Pak, Bu. Oh, itu dah. Keempat adalah membasuh muka kita. Urutan kelima adalah membasuh dan menyapu. Sinyalnya Pak Min stop agak susah. Pertama, kita bernyapu dan membasuh kedua tangan kita. Yang kedua adalah berkumur. Kemudian yang ketiga adalah mencuci hidung kita. Keempat, membasuh muka kita. Ini kalau ini sudah tampil, Bu. Adalah membasuh dan menyapu tangan kita sampai siku. Sampai kita dahulukan tangan kemudian tangan kiri. Yang keenam adalah menyapu sebagian depan dengan air. Kemudian itu adalah membasuh dan menyapu kedua telinga kita dengan air, baik telinga luar maupun dalam. Dan yang kedelapan adalah membasuh kedua kaki kita sampai mata kaki. Dahulukan kaki kanan, kemudian kaki kiri. Nah, setelah selesai berwudu, kita disunahkan membaca doa sambil menghadap kiblat. Doanya seperti ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin.
kita lanjutkan melihat untuk video ya anak-anak. Sekarang kita membagi tugas kelompok praktik wudhu, yaitu kelompok 1 yaitu melafalkan niat wudhu, dan kelompok 2 mempraktekkan tata cara wudhu yang benar, dan kelompok 3 yaitu melafalkan doa sesudah wudhu. Jadi anak-anak kita bagi 3 kelompok ya. Kelompok yang kemarin boleh ketua kelompoknya mungkin bisa Wahyudi, kelompok 1, kelompok 2 yaitu Atiyah, kelompok ketiga Santi. Bisa memilih anggotanya masing-masing. Nah, tugasnya kita kumpul untuk minggu depan. Kesimpulannya, wudhu merupakan suatu kegiatan yang penting bagi umat Islam karena wudhu merupakan syarat sahnya seseorang untuk melakukan ibadah seperti halnya ibadah sholat. Sekian mungkin yang Ibu sampaikan hari ini anak-anak. Mungkin diingat untuk tugas kelompoknya untuk minggu depan. Nah, mungkin sebelum Ibu tutup, mungkin ada pertanyaan dari anak-anak, dipersilahkan untuk bisa bertanya. Ibu belum sudahi. Gimana anak-anak? Ada pertanyaan atau cukup? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus dulu untuk Bu Sri Wahyuni. Semangat, tetap semangat Bu. Sinyalnya putus-putus. Iya, iya. Baik Bapak Ibu, silakan rekan-rekan Ibu Sri Wahyuni memberikan tanggapan terlebih dahulu. Buat Ibu Sri Wahyuni silakan. Ada yang mau memberikan tanggapan Bapak Ibu? Masukan. Beri masukan lah biar kita sama-sama dapat ilmu. Ya, boleh. Sama-sama belajar di sini. Apalagi silakan. usia saya ini. Bapak Ibu. Harus banyak-banyak dimaklumin. Ada yang mau memberikan masukan untuk Ibu Sri Wahyuni? Tidak berani, Pak. Kami paling tua, Pak, mungkin, Pak. Jadi dimaklumin lah kalau banyak kekurangannya ya Pak dosen. Kami maklumi, Bu. Takut melawan orang tua ya Pak Ridwan ya? Betul. Nggak kualat Pak. Nanti kualat. Mahasiswa itu sharing itu perlu. Di mana koreksi kan mungkin ada kekurangan. Sama-sama belajar masanya Pak. Iya, masa-masa belajar. Sama-sama belajar kita di sini. Gimana? Bapak Ibu yang lain ada? Pak Widi tadi belum ada kabar juga ya? Belum Pak, ini lagi kontak sana sini Pak, lagi kita coba hubungi Pak. Karena dari WA memanggil, terus kami telepon biasa masih memanggil. Saya tadi masih tanya-tanya siapa tahu ada yang punya kontak orang dekatnya gitu kan. Baik, gitu Pak. Oke, baik kita kalau tidak ada ini kita lanjut ke Pak dosen kita. Gimana nih Pak? Baik. Pak, ini sebelum masuk komen ke sini ke Pak Widi tadi tuh kita tetap menunggu karena memang apa ya namanya kita harus memfasilitasi siapapun teman-teman kita dorong untuk tidak ada yang gagal. Jadi Bapak Ibu, kalaupun nanti malam, misalnya jam berapa beliau baru dapat sinyal,
Maka mohon kesediaannya kita untuk menikmati bersama lah gitu kira-kira. Ya. Siap, Pak. Ya, supaya Siap, tidak Pak. ada yang gagal teman-teman kita gitu ya. Siap, Pak. Jadi dari konteks saya juga begitu. Kalau misalnya ada tugas-tugas Bapak Ibu yang saya rasa belum bisa dinilai, daripada nilainya tidak cukup kan saya kembalikan, perbaiki aja dulu gitu. Supaya kita tidak kita berusaha sebaik mungkin lah. Begitu, Bapak Ibu. Jadi izinkan saya menanggapi beberapa hal. Ibu siapa tadi namanya tadi itu? Bu Sri Wahyuni. Ya, Ibu Sri Wahyuni. Jadi saya tadi kok Wahyuni gitu, rupanya senior Ibu Sri Wahyuni gitu kan. Jadi Ibu Sri Wahyuni ini ngakunya senior, ngakunya sudah tua, tapi semangatnya tetap membara. Jadi apresiasi saya lah. Tua, Pak. Umurnya. Ya begitu ya. Saya tahu dari face Ibu itu Ibu nampaknya groginya lebih kayak grogi banget gitu ya. Saya nampak itu dari face Ibu itu. Tapi ternyata Ibu mampu mengelola emosional Ibu dengan sangat baik, Ibu piawai gitu. Malah ketika Ibu menyampaikan itu bisa mengalir begitu saja Ibu, mengalir dengan sangat baik, sistematika materinya juga sangat baik begitu. Ibu membuka materi dengan sangat antusias begitu. Nah, ini keren, Bu. Tidak banyak guru-guru senior, maksud saya guru seusia Ibu yang mahir dalam menggunakan media digital. Tapi saya lihat Ibu bukan hanya satu atau dua, tapi kombinasi begitu ya. Ada fotonya, ada gambarnya, ada videonya begitu kan. Ini keren. Jadi kalau tadi misalnya untuk wudhu, perlu kita adakan video, Ibu mampu menampilkan video dengan baik begitu ya. Nah, ini untuk anak-anak SD ini sangat menarik. Jadi daripada kita menceritakan basuh tangan sampai siku dan sebagainya, lebih mantap tuh yuk kita tonton gitu maksud saya tuh. Dan Ibu sudah melakukannya dengan sangat baik. Karena di sekolahan saya memang ada infokusnya, Pak. Ada itunya video untuk itu. Jadi cocok, maksud saya itu jadi cocok. Kalau Pak Henry tadi kan di sekolahnya nggak ada, jadi saya cabut. Ada, Pak. Tapi untuk Pak Henry sebagai bahan masukan jika kelak beliau pindah sekolah atau sekolahnya dapat sarana infokus, itu akan sangat mendukung. Oleh sebab itu, pertama ini saya sangat mengapresiasi Ibu ya. Kemudian yang kedua, Ibu juga sudah mengajak peserta didik untuk terus konsentrasi selama pembelajaran. Karena memang anak-anak SD itu untuk fokus jangka waktu lama itu memang tidak mudah, Bu. Tapi dengan gaya mengajar Ibu yang atraktif, Ibu mampu mempertahankan konsentrasi anak-anak untuk tetap memperhatikan Ibu. Dan itu penting. Akan tetapi ada beberapa hal yang menurut saya perlu disempurnakan. Misalnya ketika Ibu memberikan motivasi, ada baiknya itu juga dikaitkan dengan dunia nyata. Misalnya dalam kesimpulan, misalnya gini ya, wudhu merupakan ini yang kebetulan tampil ya. Wudhu merupakan kegiatan yang penting bagi umat Islam karena wudhu merupakan syarat syahnya. Nah, kesimpulan untuk anak SD ini terlalu panjang. Betul itu, Pak. Bahwa ini bisa dimengerti maksudnya kata-kata untuk anak SD dengan SMP itu kan bedanya kan di kata-kata. Jadi kalau Ibu menyampaikan seperti yang Ibu lisankan tadi loh, Bu, kalimatnya itu pendek-pendek, yang penting mudah ditangkap gitu kan. Nah, jadi kalau nanti kata seperti kesimpulan ini, Ibu bisa baca wudhu sangat penting, wudhu syarat sah sholat, nah gitu-gitu loh, dipenggal-penggal. Nanti ini anak itu mengingat pointernya itu lebih mudah ketimbang kalimatnya panjang-panjang. Nah, jadi nanti di beberapa kalimat sebelumnya kan Ibu juga panjang-panjang, jadi itu saja yang mesti difokuskan. Baik, secara umum itu saja. Selamat untuk Ibu Sri Wahyuni. Orang boleh bilang tua, tapi tuanya Ibu tidak akan mengurangi semangat Ibu untuk mengabdi pada negara.
Tetap semangat, salam hangat, sukses dari Studio Bagan Pete Simpang Ribo, Kota Jambi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Guru. Silakan Pak Guru. Baik, terima kasih Pak dosen. Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk penampilan selanjutnya. Ke Ibu Sri Susanti, ya Ibu Sri Susanti. Ibu Susanti, Pak. Ibu Sri Susanti ya Bu ya? Susanti, Pak. Oh Ibu Susanti pakai 1000 ya? Iya, enggak, Pak. Iya, Bentar, enggak Pak. apa-apa, Pak. Pak Guru, kita potong azan selesai dulu Pak Guru. Oke, baik. Lagi azan ya. Baik, kita jeda sebentar. Baik, Pak Guru. Kita masih berapa orang lagi ya? Tinggal 1 orang lagi setelah Bu Susanti. Tinggal Bu Siti Putri terakhir. Karena Artinya Pak Widi masih 2 ya? Masih 2. Pak Widi belum ada ini. Karena belum ada. Kalau masih 2, izin kita potong sholat aja dulu gimana? Kalau Gimana, Pak tinggal 1 Ibu? kita teruskan. Karena kalau 2 itu kan agak lama, maksud saya kalau sholatnya nanti kita tunda menunggu 2 itu agak lewatnya agak jauh. Iya, setuju Pak. Ya. Nah, Silakan biar- Bapak Ibu disepakati. Setuju Pak. Ibu-ibu yang tidak sholat biar jaga gawang di sini, zoomnya biar nggak hilang. Saya, Pak, saya lagi Ya. enggak sholat. Ya, kita sholat dulu dah. Ya Pak Siap. Guru ya. Siapa? Iya, Pak. Setuju, Pak. Sepakat. Oke. Ya, Sepakat. ayo kita sholat dulu. Ya. Mungkin Baik, ya Bapak Ibu. 15 menit lah. Ya 15 menit. Izin jeda dulu ya Bapak Ibu ya. Lebih kurang, Iya. 15 Berarti sampai lanjut 20 menit. habis sholat asar, Pak ya? Iya, 15 sampai 20 menit Bu, lebih kurang Bu Oke. ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Oke.